Oke, setelah sebulan penuh kita digembleng, akhirnya kita sampai di bulan Syawal. Tapi pernah nggak sih kepikiran setelah semua kemeriahan Lebaran selesai, terus apa? Nah, disinilah kita akan bahas, kenapa justru Syawal ini yang jadi ujian sebenarnya dari sekolah Ramadan kita. Pasti pasti kita semua ngerasain ini kan. Semangat ibadah yang pas Ramadan tuh kayaknya membara banget. Pelan-pelan kok mulai redup. Kebiasaan-kebiasaan lama mulai nongol lagi dan suasana spiritualnya kayak hilang gitu aja. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya api itu tetap nyala? Oke, kita masuk bagian pertama. Ramadan usai, terus ngapain? Yuk kita hadapi bareng-bareng yang namanya anti klimaks spiritual ini. Perasaan hampa setelah Lebaran itu real banget. Coba dibayangin, masjid yang tadinya penuh sesak, sekarang sepi lagi. Lantunan Al-Quran yang dulu setiap hari kita dengar, sekarang mungkin udah mulai jarang. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Bukan pas kuasanya loh, tapi justru sekarang, di saat kita harus buktiin kalau Ramadan kemarin itu beneran ngubah kita. Lanjut ke bagian kedua, madrasah pembentuk takwa. Nah, ini penting, kita perlu ingat-ingat lagi, sebenarnya tujuan utama Ramadan itu apa sih? Di Al-Quran, tujuannya itu jelas banget. Bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi ujung-ujungnya itu agar kamu bertakwa. Biar kita punya kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Jadi, bisa dibilang, Ramadan itu prosesnya, dan takwa itu hasilnya, goalnya. Coba deh kita pakai perumpamaan ini. Anggap aja Ramadan itu sekolah atau tempat pelatihan kita. Nah, Syawal ini adalah momen kelulusannya, ajang pembuktiannya. Disinilah kita nunjukin hasil latihan kita selama sebulan kemarin. Pertanyaannya, kita ini beneran lulus dan naik kelas atau enggak ya? Oke, masuk bagian ketiga, Syawal, bulan pembuktian. Yuk sekarang kita lihat panduan praktisnya kayak gimana. Nah, ini dia kuncinya. Rasulullah SAW ngasih kita jurus jitu buat menjaga momentum, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini bukan sekedar amalan tambahan biasa loh, anggap aja ini jembatan yang nyambungin semangat Ramadan kita ke 11 bulan ke depan. Penasaran nggak gimana hitung-hitungannya? Ini dia matematika spiritualnya yang keren banget. Jadi gini, puasa Ramadan itu kan pahalanya dikali 10, jadi setara 10 bulan. Terus puasa 6 hari di Syawal dikali 10 juga, jadi 60 hari alias 2 bulan. Kalau kita total, 10 bulan tambah 2 bulan. Pas kan? Setara puasa setahun penuh. Luar biasa banget ya. Tapi Syawal itu bukan cuma soal puasa ya. Ini juga waktu yang pas banget buat ngelanjutin semua kebiasaan baik dari Ramadan. Terutama nih, silaturahmi. Ini amalan yang katanya bisa melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Intinya, ini cara kita biar berkah Ramadan itu terus ngalir, nggak berhenti cuma di bulan puasa aja. Sekarang kita masuk ke bagian 4, favorit saya, kisah para pemenang. Yuk, kita coba ambil pelajaran dari 2 cerita orang-orang hebat zaman dulu, yang ternyata relevan banget sama kita sekarang. Ada cerita dari seorang ulama besar, namanya Bishr al-Hafi. Beliau ini lihat orang-orang kok kayaknya terlalu heboh merayakan sampai lupa diri setelah Ramadan. Terus beliau ngasih tamparan lembut tapi dalam banget dengan kalimat ini. Ramadan emang udah lewat, tapi Tuhannya Ramadan nggak akan pernah lewat. Jelek banget kan? Intinya, ibadah kita itu bukan buat bulannya, tapi buat Tuhan yang punya bulan itu. Dia kan maha abadi. Terus ada lagi nih, sebuah cerita sederhana yang mungkin kita sering lihat sendiri di sekitar kita. Bayangin aja, ada seorang imam di desa yang lihat masjidnya langsung sepi drastis begitu Lebaran selesai. Sedih sih pasti, tapi hebatnya imam ini nggak patah semangat. Singkat cerita, sang imam ini berhasil bikin masjidnya ramai lagi. Pas ditanya apa rahasianya, jawabannya itu luar biasa. Beliau bilang, Ramadan itu melatih kita, tapi Syawal itu menguji keikhlasan kita. Wah, bener juga ya. Beliau sadar banget, Ramadan itu semacam latihan massal, tapi Syawal, nah itu baru ujian personalnya, ujian yang sesungguhnya. Oke, bagian terakhir, jalan menuju istiqomah. Nah, dari semua cerita dan penjelasan tadi, pertanyaannya kan, terus gimana caranya biar kita bisa konsisten? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Nah, ini dia resepnya, checklistnya. Pertama, usahakan banget jaga sholat berjamaah. Jangan sampai kendor. Kedua, lanjutin puasa sunnah, terutama yang 6 hari di bulan Syawal tadi. Ketiga, terus sambung silaturahmi. Jangan nunggu Lebaran tahun depan. Dan yang paling penting, nomor 4, konsisten dalam setiap kebaikan. Nggak peduli besar atau kecil. Ingat, amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling rutin, yang istiqomah.
Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Apa sih yang lebih penting? Jadi yang paling kencang ibadahnya pas Ramadan, atau jadi yang paling konsisten setelah Ramadan selesai? Karena kemenangan sejati itu bukan soal seberapa hebat kita selama sebulan itu, tapi seberapa setia kita menjaga warisan Ramadan di sisa hidup kita. Dan Syawal, inilah gerbang pembuktiannya. Inilah awal yang sebenarnya.